Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Kuaru TV. Kali ini saya membahas suku hijau. Coba deh, Anda bayangin, gimana kalau investasi Anda itu bisa punya dua kekuatan super sekaligus? Satu, ya jelas, ngasih untung. Tapi yang kedua, investasi itu secara langsung ikut berjuang melawan perubahan iklim. Plus, semua itu dilakukan dengan cara yang 100% sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ini bukan lagi sekedar angan-angan loh. Inilah pertanyaan besar yang akan kita kupas tuntas hari ini lewat sebuah instrumen keuangan yang super inovatif, suku hijau. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Biar benar-benar paham, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya, apa sih sukuk hijau itu? Gampangnya gini, sukuk hijau itu bukan surat utang. Anggap aja ini kayak sertifikat kepemilikan. Jadi waktu Anda investasi, Anda itu bukan sekedar minjemin duit. Anda sebenarnya lagi beli sebagian kecil dari sebuah proyek yang nyata. Misalnya proyek pembangkit listrik tenaga surya atau pembangunan jalur kereta. Nah, dana Anda itu dijamin 100% dialokasikan khusus buat proyek-proyek yang baik buat lingkungan. Nah, ini dia nih, beda kuncinya dengan yang namanya obligasi hijau atau green bond. Tujuannya mungkin sama-sama buat proyek hijau, tapi filosofinya beda jauh. Obligasi hijau itu pada intinya ya utang, ada pembayaran bunga. Sementara sukuk hijau basisnya itu aset nyata, strukturnya pakai bagi hasil. Jadi ini bukan hubungan pinjam-meminjam, tapi lebih ke kemitraan dalam sebuah proyek yang bermanfaat. Ini sejalan banget sama prinsip syariah yang memang menghindari bunga. Oke, dari teori, sekarang kita pindah ke dunia nyata. Dan buat contoh, nggak ada yang lebih pas selain negara kita sendiri, Indonesia. Kenapa? Karena ternyata kita ini adalah pelopor di tingkat global. Ini jujur fakta yang bikin bangga banget. Di tahun 2018, Indonesia tuh mencetak sejarah. Bukan cuma di Asia, tapi di seluruh dunia. Kita jadi negara pertama yang nerbitin sukuk hijau versi negara atau Sovereign Green Sukuk. Baik buat investor kelas kakap di luar negeri maupun buat kita-kita, investor retail di dalam negeri. Sebuah langkah yang sangat berani dan langsung menempatkan Indonesia di peta keuangan berkelanjutan dunia. Terus gimana sambutan pasar? Wah, luar biasa. Cuma dari penerbitan perdana buat investor global aja, pemerintah berhasil ngumpulin dana sebesar 1,25 miliar dolar AS. Angka ini bukan cuma angka ya, ini adalah bukti kepercayaan dari seluruh dunia. Ini nunjukin betapa besarnya minat investor global pada instrumen yang bisa menggabungkan prinsip syariah dan aksi nyata buat iklim. Lalu siapa aja sih yang tertarik investasi? Coba lihat sebarannya ini. Bervariasi banget. Oke, sekitar sepertiganya memang dari pasar Islam dan Timur Tengah, itu udah bisa ditebak. Tapi yang paling menarik itu sisanya. Investor dari Asia, bahkan dari Amerika dan Eropa, ikut ambil bagian dengan porsi yang signifikan. Ini membuktikan kalau daya tarik sukuk hijau itu benar-benar mendunia, melintasi batasan antara investor konvensional dan syariah. Jadi pertanyaannya, uang miliaran dolar tadi lari kemana? Nah, disinilah kita bisa lihat dampak nyatanya. Uangnya nggak hilang entah kemana, tapi dialokasikan ke proyek-proyek penting yang bisa kita lihat di sini. Mulai dari proyek mitigasi banjir, membangun jalur kereta api ganda biar transportasi kita lebih ramah lingkungan, sampai memperbaiki jaringan irigasi buat mendukung ketahanan pangan. Ini bukti konkret gimana uang di pasar modal bisa nyambung langsung ke aksi nyata di lapangan. Tapi, tentu saja di balik semua kisah sukses ini, perjalanannya nggak selalu mulus. Para ahli dan peneliti juga melihat ada beberapa tantangan serius yang harus kita hadapi kalau mau potensi sukuk hijau ini benar-benar keluar semua. Para peneliti itu setidaknya nemuin 3 hambatan utama. Pertama, soal pengetahuan. Masih banyak orang, baik masyarakat biasa maupun pemain pasar, yang belum 100% paham soal keuangan syariah hijau ini. Kedua, soal mindset. Investor itu cenderung masih sangat fokus ngejar untung jangka pendek, kadang jadi lupa sama dampak jangka panjangnya. Dan yang ketiga, dukungan dari pemerintah lewat insentif dan regulasi yang lebih kuat itu dirasa masih perlu ditingkatkan lagi. Kutipan ini benar-benar menyoroti dilema utamanya. Meskipun tujuannya mulia, ujung-ujungnya keputusan investasi seringkali kembali ke angka. Kalau ada instrumen lain yang nawarin imbal hasil lebih tinggi, ya ada risiko isu perubahan iklim ini jadi dikesampingkan. Ini realita pasar yang harus kita akui dan kita cari solusinya bareng-bareng. Jadi, poin krusial yang diangkat para ahli itu adalah PR kita masih banyak nih. Kita butuh data yang lebih konkret buat ngukur dampak lingkungannya secara angka. Kita juga harus memperhitungkan resiko geografis Indonesia yang unik kan? Dan yang paling penting, kita butuh standar pelaporan yang jelas dan seragam. Biar apa? Biar investor bisa percaya penuh sama label hijau di setiap proyeknya. Tapi, justru dari tantangan-tantangan inilah biasanya muncul ide-ide yang brilian.
Buat ngatasin masalah tadi, para ahli mulai mikirin inovasi pembiayaan yang benar-benar out of the box. Dan ini dia salah satu ide paling canggih yang diusulkan. Namanya Perpetual Grain Cash Wakaf Linked Sukuk atau CWLS. Coba bayangin sebuah instrumen yang menggabungkan kekuatan sukuk hijau dengan kekuatan filantropi Islam lewat wakaf tunai. Tujuannya? Menciptakan sumber dana abadi untuk proyek-proyek hijau. Dan bagian paling cerdasnya adalah ini dilakukan tanpa menambah utang negara. Keren kan? Gimana cara kerjanya? Jadi gini, dana wakaf dari masyarakat itu nggak dihabiskan, tapi diinvestasikan ke sukuk hijau yang sifatnya abadi. Artinya, negara bisa pakai dana pokoknya buat proyek, tanpa ada kewajiban buat balikin. Nah, sebagai gantinya, imbal hasil atau kupon dari investasi itulah yang akan terus-menerus mengalir buat membiayai proyek-proyek lingkungan lainnya. Ini seperti menciptakan sebuah mesin kebaikan yang berjalan selamanya. Oke, kita udah menelusuri perjalanan sukuk hijau. Mulai dari konsepnya, kisah suksesnya di Indonesia, tantangan-tantangan yang ada, sampai inovasi buat masa depannya. Jadi apa nih kesimpulan yang bisa kita ambil? Kesimpulan utamanya jelas banget. Sukuk hijau ini adalah sebuah terobosan yang sudah terbukti ampuh. Tapi kita nggak boleh berhenti sampai di sini. Ini baru awal dari sebuah perjalanan panjang. Kalau kita mau dampaknya buat planet ini jadi maksimal, kita harus terus dorong inovasi seperti CWLS tadi. Dan yang nggak kalah penting, kerja keras buat meningkatkan kesadaran dan pemahaman di seluruh lapisan masyarakat. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang cukup menantang. Melihat keberhasilan Indonesia sebagai pelopor, mungkinkah inovasi keuangan syariah seperti ini, yang akarnya ada di nilai-nilai keadilan dan etika, bisa jadi cetak biru, sebuah model global bagi negara-negara lain untuk mendanai pembangunan berkelanjutan mereka? Ini pertanyaan besar yang menarik untuk kita pikirkan bersama. Sekian pembahasan kali terkait sukuk hijau. Kalau Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk share dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.